Halo guys, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi web menggunakan framework Laravel. Namun sebelum kita masuk pada pengkodean, kita harus melakukan instalasi aplikasi terlebih dahulu. Beberapa paket aplikasi yang diperlukan, diantaranya yaitu SAMPP. Jadi gunakan versi yang terbaru yang telah menggunakan PHP versi 7 atau lebih terbarunya. Kemudian kita bisa gunakan text editornya yaitu PHP Storm, karena PHP Storm ini salah satu editor yang bisa dikatakan powerful, dan untuk educational ini sifatnya bisa free atau gratis. Kemudian kita nantinya akan lebih terbiasa menggunakan di command line, yaitu aplikasinya namanya adalah Composer. Jadi Composer ini adalah salah satu aplikasi dependency manager yang akan sering kita gunakan di project Laravel nantinya. Kemudian yang terakhir tentunya adalah framework Laravel itu sendiri. Tentu saat ini yang terbaru yaitu versi 5.6, tentu semakin hari akan semakin banyak pengembangan, dan kita kalau bisa gunakan versi yang terbaru saat meng-create project Laravel. Oke, untuk instalasi SAMPP ini bisa kalian cari di Google ya, cari aja di Google SAMPP. Kita bisa lihat di situ ada beberapa versi, bisa pilih yang versi 74 di sini. PHP-nya adalah 743. Kemudian untuk aplikasi PHP Storm ini bisa kalian cari di Google juga, websitenya alamatnya di jetbrain.com. Nah, kemudian nanti kita bisa lakukan download now. Untuk mendapatkan versi fullnya ya, tentu kalau defaultnya bawaan ya, saat kita ingin mencoba kita dapat gratis 30 hari. Tapi tenang aja, kita bisa beli ya, tapi gunakan license student untuk mendapatkan full versi selama 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya. Oke. Nah, kalau sudah mendapatkan aplikasi-aplikasi ini contohnya aplikasi PHP Storm ya, bentuknya seperti ini. Kemudian kalau SAMPP ya bisa nanti hasilnya aplikasinya begini ya. Kemudian ini tentu harus dijalankan untuk mendapatkan fitur service dari MySQL maupun PHP-nya. Baik, langkah setelah kita membuat instalasi aplikasi SAMPP dan PHP Storm, yang kita perlukan adalah aplikasi Composer. Baik, untuk mendapatkan aplikasi Composer ini terlebih dahulu kita harus download melalui command prompt. Nah, ini bisa kita masuk menggunakan run di sini, ketikkan cmd untuk masuk ke command prompt. Untuk masuk command prompt ini bisa kalian tekan tombol Windows dan R secara bersamaan, atau ketikkan aja cari di taskbar seperti ini, run, kemudian kita ketikkan cmd. Baik, untuk mendownload Composer ini pastikan variabel PHP telah diinstalasi di environment variable di Windows kita ya. Nah, ini cara konfigurasinya. Kita bisa masuk ke My Computer. Jadi My Computer ini bisa kita buka lewat Explorer. Di sini ada This PC, klik kanan Properties ya. Selanjutnya di sini ada Advanced System Setting. Kemudian kita masuk ke Environment Variables. Nah, di sini ada Users dan System Variable. Kita pilih yang System Variable, pilih namanya Pet ya, seperti ini.
Nah, eh, kalau di Windows 10 tampilannya akan seperti ini. Kita klik new, kemudian kita ketikkan xampp garis miring php. Ini contohnya seperti ini. Jadi kita buat satu variabel alamatnya di c.2 garis miring xampp garis miring php. Ini adalah alamat di mana aplikasi PHP terinstall di paket aplikasi SAM yang ada di komputer kita. Oke, kalau ini sudah dibuat, kemudian kita oke kan. Selanjutnya pastikan komputer kita restart terlebih dahulu untuk variabel alamat PHP ini sudah dikenali di sistem operasinya. Baik, ini karena sudah dipasang sebelumnya, jadi kita tidak perlu melakukan restart. Tapi kalau pertama kali ini harus di restart terlebih dahulu. Baik, jadi kalau variabel itu sudah terdaftar, ciri-cirinya kita bisa jalankan perintah PHP di direktori manapun. Walaupun direktori PHP itu adanya di SAM, di sub direktori PHP. Kalau contohnya di sini di users, di user saya yang saya jalankan PHP di sini tidak akan keluar error PHP is not recognized ya. Jadi dia akan seperti ini karena menunggu inputan. Oke. Jadi kita bisa close, caranya tekan Ctrl X C gitu ya. Nah, sekarang kita akan arahkan direktori kerja kita ke SAM ya. Jadi bisa caranya arahkan dulu ke root, caranya cd garis miring seperti ini. Nanti dia akan ke root begini. Kemudian kita masuk ke folder xampp. Kita bisa buat autocomplete ya. Ketikkan cd xa tab, dia akan melengkapi secara otomatis. Kemudian kita masuk ke direktori htdoc. Ini adalah direktori kerja untuk pengembangan aplikasi web ya. Baik, kalau sudah masuk di sini, sekarang kita akan coba unduh komposernya menggunakan perintah php -r. Kita buat seperti ini, copy. Asalnya itu dari komposer org ya. Oke, get composer .org, kemudian installer, kemudian kita kasih nama file setupnya misalkan composer setup.php. Oke, di sini akan proses mendownloadnya. Kita tunggu beberapa saat sampai proses downloadnya selesai. Baik. Nah, kalau misalnya tidak ada error, ini perintahnya harusnya ada tanda petiknya lengkap ya, ditutup ya, begini. Untuk karena ini sebenarnya adalah perintah PHP yang dijalankan di dalam command line. Baik, kalau sudah seperti ini tidak ada error, kita bisa cek nama filenya aplikasi setup. Nah ini ada ya sebesar 277 byte. Oke, sekarang kita akan instalasi komposernya terlebih dahulu. Cara menginstalasinya, kita jalankan PHP kembali, ketikkan nama filenya ya, komposer setup.php yang barusan kita download. Dan nama ini sebenarnya kita tentukan saat kita mendownloadnya, langkah sebelumnya tadi. Baik, kita jalankan. Enter, nanti dia akan proses mendownload. Pastikan proses-proses tadi sampai dengan yang saat ini komputer kita dalam keadaan online, harus punya jaringan internet. Karena kalau tidak online atau jaringannya tidak bagus atau tidak stabil, tentu ini akan muncul pesan kesalahan dalam mendownload file-file tadi. Jika sudah selesai melakukan instalasi komposer ini, nantinya akan ada sebuah file baru yang namanya composer.par. Ini bisa kita lihat, misalnya kita cek composer
Nah, di sini ada tambahan file yang tadi ya. Ini setup yang tadi, kemudian di sini ada composer par. Ini adalah binary yang nantinya kita gunakan untuk kegiatan create aplikasi Laravel-nya. Oke, bagaimana cara meng-create aplikasi Laravel? Perintah php jalankan file composer yang tadi kita telah download ya. Kemudian perintah kata kuncinya create project, kemudian kita pilih versinya, misalnya prefer distro, ini maksudnya adalah versi yang paling dianjurkan. Kemudian tentukan nama direktori repository yang ada di Composer, yang ada di repository online-nya ya, Laravel seperti ini. Kemudian kasih nama projectnya, misalnya WP3 projectku. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter. Tentu di sini kita harus menunggu hingga proses download semua kebutuhan frameworknya selesai. Nah, ini tampilan ketika kita telah selesai membuat satu project di Laravel dan semua file-file ini telah berhasil diunduh ya. Ini kita bisa lihat di direktorinya, kita bisa wp project. Nah, ini adalah project Laravel, framework Laravel yang siap untuk kita mulai pengkodeannya. Oke, kalau kita cek melalui Explorer, ini bisa melalui di direktori C, kemudian di direktori sampp, kemudian masuk ke direktori kerja htdoc ya. Nah, ini kita tadi barusan membuat nama projectnya adalah WP3 projectku. Nah, ini merupakan lingkungan kerja dari framework Laravel. Baik, di mana tempat kita harus meletakkan kode program kita? Tentu saja karena sifatnya framework, kita tidak harus mengoprek seluruh isi yang ada di dalam framework. Kita hanya cukup tahu bagaimana cara menggunakannya. Namun kalau misalnya kita sudah expert, kita bisa memodifikasi kode-kode yang ada di dalam framework ini. Nah, di sini ada satu folder namanya apps. Disinilah tempat aplikasi source code yang nantinya kita harus letakkan. Nah, di sini ada folder HTTP. Nah, di sini kemudian ada di dalamnya ada controller. Nah, disinilah tempat nantinya kita akan meletakkan controller program kita. Nah, di Laravel ini mengenal pattern atau pola pengkodean MVC, yaitu model, view, dan controller. Nah, controllernya ini diletakkan di dalam sini. Nah, sedangkan untuk model sebenarnya kita bisa letakkan secara bebas ya. Baik, sedangkan untuk view di Laravel itu diletakkan di direktori resource di sini tepatnya. Nah, di dalam resource ini baik gambar, CSS, JavaScript itu kita letakkan di folder asset. Sedangkan untuk tampilan UI-nya ini kita letakkan di folder view. Kemudian untuk konfigurasi ini bisa kita masuk di folder config ya. Ada konfigurasi untuk koneksi database ya, ini letaknya di sini. Kemudian direktori database ini di Laravel punya fitur untuk membuat create database melalui kode program. Jadi kalau kita buat di fitur ini nantinya
untuk mengenerate database kita tidak perlu lagi gunakan tools yang lain, misalnya SQL Yoke atau PHPMadmin. Kita cukup menjalankan perintah yang ada di Laravel, maka ini akan secara otomatis membuatkan database-nya, bahkan tabel-tabel dan isi-isinya. Kemudian ada directory public. Nah, di public ini tempat di mana aplikasi akan dieksekusi. Nah, di sini ada file index. Disinilah aplikasi akan pertama kali dijalankan. Nah, tentunya pada saat implementasi berikutnya ini yang hanya boleh diakses oleh klien ya, sehingga ini bisa lebih mengamankan resource utama yang ada di luarnya. Baik, kira-kira satu hal yang tidak kalah penting ini adalah di folder root. Jadi root ini tempat kita mendaftarkan alamat web atau alamat page yang nantinya boleh diakses oleh klien. Baik, di Laravel itu sendiri udah dikategorikan ya, baik itu root untuk aplikasi web atau API atau bahkan aplikasi konsol sekalipun, ini sudah dipisahkan, dikategorikan. Oke, sedangkan yang vendor ya, ini storage kita bahas. Storage ini nantinya adalah tempat di mana file-file yang akan dikirimkan, misalnya kita buat aplikasi untuk upload file, kemudian disimpan di sisi server, maka file-file tadi akan diletakkan di direktori ini ya. Tujuannya agar resource dari file itu tidak mudah diakses dengan cara metode get yang biasanya ya. Kemudian ada directory test. Ini fitur Laravel yang canggih ya. Jadi kita bisa menguji coba setiap unit yang ada di modul Laravel untuk sebelum diimplementasikan, kita bisa coba di bagian ini. Dan di vendor ini merupakan kumpulan library yang terintegrasi di dalam Laravel. Ya, tentu saja di sini kita nggak harus mengotak-atiknya ya. Jadi ruang kerja kita cukup di mana ya, kita hanya cukup main di dalam directory app saja. Oke. Baik. Sekarang langkah selanjutnya bagaimana cara kita memulai pengkodean program. Nah, kita gunakan text editor yang namanya PHPStorm yang tadi kita harus install terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba untuk open project Laravel yang telah kita buat tadi. Kita pilih SAMPP, htdoc, kemudian kita pilih direktorinya. Oke. Gini. Nah, di sini kita bisa lihat sudah masuk ke dalam project PHPStorm kita ya. Nah, untuk menjalankannya kita bisa dengan dua cara, menggunakan layanan yang ada di SAMPP, yaitu caranya kita gunakan browser, kita masukkan alamat kerja localhost, kemudian kita pilih directory wp3 projectku. Nah, kemudian kita masuk ke directory public. Oke, kira-kira ini tampilan aplikasi Laravel yang baru ya, yang saat kita create pertama kali. Nah, atau cara yang kedua, kita bisa melakukan running service Laravel. Nah, ini bisa kita jalankan menggunakan fitur terminal yang ada di PHPStorm, yaitu di sini kita bisa jalankan. Kita bisa jalankan artisan seperti ini. Jadi jalankan perintah ini, pastikan berada di dalam direktori kerja project kita ya.
Jadi ada aplikasi Artisan, bisa kita lihat di sini ada namanya Artisan. Ini adalah aplikasi yang nantinya akan sering kita gunakan di Laravel. Ya, untuk membuat model, untuk membuat controller, untuk membuat view, kita akan selalu menggunakan perintah ini, PHP Artisan. Oke. Jadi kalau untuk menjalankan service, kita bisa jalankan seperti ini. Nah, kita akan diberikan alamat baru seperti ini, ya, yang bisa kita gunakan untuk melihat aplikasi Laravel kita. Kita bisa tinggal klik. Nah, tentu ini alamatnya lebih pendek ya kalau kita dengan cara yang pertama tadi. Nah, kalau cara yang pertama ini kita menggunakan service dari SAPP Apache-nya. Sedangkan yang cara kedua kita menggunakan service dari Artisan Laravel. Nah, ini tentu kalau cara yang kedua kita tidak harus menjalankan SAPP bagian Apache-nya. Jadi kita bisa gunakan cara ini, tapi ini tidak disarankan untuk proses deployment. Ini hanya untuk developing saja karena responnya tidak sebaik fase Apache ya. Oke, sekian ini materi kita bagaimana cara instalasi dan menjalankan awal aplikasi Laravel kita. Semoga tayangan pendek ini dapat membantu teman-teman dalam instalasi Laravel pertama kali dan bagaimana cara menjalankan aplikasi Laravel pertama. Baik, untuk selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara memulai pengkodean program, membuat controller, kemudian kita akan mengetahui bagaimana cara mengakses controllernya. Oke, jangan lupa dicoba. Sukses, selamat belajar.